kalau sempat kepancing tuh Mas mungkin lebih tepatnya ya hanya menjelaskan aja. Mungkin cara menjelaskan aku tuh mungkin karena memang kan anak aku sekarang udah lulus SMA ya. Jadi sekarang memang lagi usaha untuk menggapai cita-citanya dia. Aku cuma hanya bisa mengarahkan aja tujuannya mau kemana. Karena memang kan dia sendiri memang pengen jadi polisi. Jadi dia banyak sering lari, sering latihan fisik seperti itu sama teman-temannya yang memang punya cita-cita yang sama. Apakah memang Mami mengarahkan Mas Gegep untuk jadi abdi negara atau seperti apa, Mam? Kalau aku mengarahkan udah pasti. Hanya kan kembali lagi ke anaknya yang memang kebetulan anaknya juga mau untuk jadi polisi. Jadi antara Polri atau TNI gitu. Polri, TNI, pilot. Tapi kalau aku pribadi sih aku pengennya anakku jadi polisi ya. Mungkin ada ya mungkin karena kakek aku, papi aku polisi. Ya, terus kalau misalkan kakeknya aku tentara, TNI. Jadi terserah lah maunya yang mana, intinya ke sana gitu. Biar dia punya apa ya? Mohon maaf biasanya bukan berarti yang mempunyai pekerjaan yang berbeda itu tidak mempunyai tanggung jawab atau tidak mempunyai kedisiplinan ya. Tapi di sini aku melihat kalau misalkan dia jadi Polri, TNI itu salah satunya bisa lebih tegas atau lebih gimana ya, lebih tegas, lebih wibawa, lebih bisa diandalkan untuk sebagai anak gitu. Bukan berarti suatu saat nanti kalau memang dia tidak masuk ke sana tidak bisa diandalkan ya, cuman saya punya kepercayaan tersendiri seperti itu untuk anak aku. Mam, untuk jadi ibu tunggal ini sendiri untuk Mas Gegep yang sudah mulai remaja, gimana nih memproteknya sendiri anak usia Mas Gegep? Anak seperti Mas Gabriel itu usia 17 tahun ini susah-susah gampang ya. Karena pastinya kalau kita ngomongin udah beda seperti anak kecil. Kalau anak kecil udah pasti nurut. Kalau sekarang mungkin dia lebih picky gitu. Maksudnya, Mama kenapa ini nggak boleh? Alasannya apa? Jadi justru sekarang yang lebih protek tuh kayaknya bukan saya aja, tapi dia juga lebih memprotek saya gitu. Dari hal apa aja dia juga suka mengoreksi gitu. Tapi bukan berarti dia istilah Jawanya tuh ngelama atau bukan berarti dia tidak menghormati orang tua ya. Dia sangat mengerti unggah-ungguh, dia sangat mengerti akhlak, karena aku selalu mengajarkan nomor satu adalah adab dulu. Kemudian kamu bisa mendapatkan ilmu kalau kamu sudah beradab gitu. Jadi itu yang aku selalu tekankan sama anakku. Jadi di sini kalau Mas Gabriel bilang, sayang kamu nggak boleh kayak gini ya, kamu nggak boleh gitu, kamu harus kayak gini. Itu dia selalu mau tahu alasannya apa. Jadi aku untuk menjelaskan segala sesuatunya itu aku harus bisa menjelaskan alasannya apa. Enggak, aku tidak yang kamu nggak boleh gini ya, enggak. Aku selalu bilang, Mas kamu nggak boleh kayak gini ya, karena apa? Karena itu begini. Oh gitu ya Mak, iya gitu. Contoh nih, kan kayak kemarin teman-temannya ada cewek, gandengan. Dia pernah tanya, Ma aku boleh nggak sih Ma kalau aku deket sama cewek? Gitu. Itu hal yang normal sih ya, itu tidak masalah. Tapi cuman aku bilang sebagai teman it's okay sayang, tapi tidak untuk menjalin suatu hubungan seperti orang dewasa. Karena saat ini tujuan kamu itu apa, untuk cita-cita kamu itu yang kamu utamakan. Apalagi kan anak laki-laki, kehormatan, penghargaan itu laki-laki itu di pekerjaannya gitu. Jadi dia harus bekerja apapun itu pekerjaannya, yang penting halal. Jadi nomor satu kamu harus fokus dulu. Nanti kalau kamu udah punya pekerjaan, kamu mau pacaran atau kamu mau segera nikah itu urusan kamu gitu. Berarti belum dikasih lampu hijau nih Mam? Enggak. Karena masih 17 tahun juga. Dia fokus untuk bekerja, untuk cita-citanya dia aja. Berarti lebih sekarang kan usianya udah baru lulus ya, ya. Berarti itu lebih protek dan juga lebih waspada nggak sih Mami, apalagi kan lingkungan gitu. Gini, kalau misalkan lebih waspada udah pasti ya. Jadi anakku tuh kalau misalkan dia keluar rumah, dia kayak perempuan aja. Saya aja udah, walaupun saya janda, saya tetap ditanya sama ibu saya, Mami jam berapa pulang, nyampe di rumah di mana, sama siapa gitu. Begitupun juga anakku selalu harus kasih kabar sama mama. Mau di mana saja, mau keluar dengan siapa, dan kalau bisa mainnya itu jangan di rumah teman-temannya, yang main di rumah. Oh justru itu. Nginepnya di rumah. Jadi aku sudah sediakan makanan-makanan buat teman-temannya. Terus kemudian kalau belajar kan di sini kan ada latihan fisik, ada psikolog dan yang lain-lain. Jadi semuanya itu mereka lebih senang belajar di rumah anaknya. Jadi itu lebih tenang mamanya, karena di saat aku pulang pasti aku tanya, Gabriel jam berapa? Kalau belum pulang gitu aku langsung telepon. Jadi disiplin itu penting ya. Jadi jam berapa janjinya itu harus tepat. Mah aku pulang nyampe rumah jam 6. Kalau misalkan jam 6 lebih 5 menit itu aku langsung telepon. Kamu bilang jam 6 udah nyampe rumah, ada di mana? Macet Mah. Dia tunjukin tuh
Dia video call ditunjukin nih, karena pergaulan anak sekarang kan gitu. Tapi dari kecil aku udah kasih fondasi keimanan sama dia. Sedetail itu ya, Mas? Dari kecil, dari dini gitu. Karena ibaratnya gini, anak itu kan kertas putih ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggambar segala sesuatunya, mau mewarna apapun itu tergantung orang tuanya. Ketika dia masih dalam bimbingan orang tuanya dan masih berada bersama orang tuanya, dia akan bercermin kepada orang tuanya. Tapi ketika dia sudah balik atau mungkin dia sudah punya pekerjaan atau dia keluar dari rumah saya, berarti kalau misalkan anaknya bandel itu tergantung lingkungan. Tapi kalau misalkan dididik oleh orang tuanya itu dengan suatu kebaikan, dengan segala sesuatu yang berdasarkan agama, dia akan balik lagi ke yang baik gitu. Jadi ibaratnya itu back to basic. Yang tadinya itu nggak baik jadi baik, karena memang dia dididik dari kecil suatu hal yang baik gitu. Nah itu yang aku terapkan ke anakku. Makanya nomor 1 adalah akidah akhlak, yang nomor 2 baru ilmu. Karena semakin dia rendah hati semakin banyak ilmu yang dia dapat. Itu yang harus aku tekankan sama anak. Mam, perjuangan menjadi orang tua tunggal di tengah mungkin banyak komen-komen dari netizen yang luar biasa, mungkin menyudutkan. Gimana nih Mam? Menyudutkan? Ya artinya kan dinilai mungkin ya negatif lah. Ya gimana Mam? Buat aku pribadi, mereka kan nggak kenal dengan saya. Mereka tidak tahu kehidupan saya 24 jam. Bahkan mereka bilang tobat, saya nggak tahu apa yang aku lakukan. Kadang-kadang aku tobat, emangnya aku ngapain? Mabok-mabokan nggak? Saya juga nggak pernah ngerokok. Saya juga nggak pernah ke tempat kelabing. Saya nggak pernah ngambil suami orang. Saya nggak pacaran sama laki orang. Saya maksudnya tobat dalam hal apa gitu. Nah kalau kayak begini kan memang tuntutan dalam pekerjaan saya. Saya harus nyanyi. Kalau misalkan kayak sekarang klien memang pingin saya nggak, Mbak DP nanti goyangnya biasa aja ya. Walaupun tadi dituntut untuk goyang, tapi saya tetap yang enggak, karena komitmen di awal kan memang saya tidak boleh bergoyang gitu. Jadi itu yang saya tekankan gitu. Walaupun mungkin mereka suasananya kepengen saya goyang, kepengen saya tetap jadi Dewi Persik, tapi kan tetap namanya seorang penyanyi, seorang artis yang dipercaya, apa kata klien kita harus bisa menempatkan diri di mana. Jadi terkadang aku kalau digituin itu cuma hanya bisa sudahlah, mereka juga nggak kenal saya juga kan gitu. Tapi sempat kepancing kan Mama? Kalau sempat kepancing tuh Mas mungkin lebih tepatnya yang hanya menjelaskan aja. Mungkin cara menjelaskan aku itu mungkin lebih ke tegas. Jadi kesannya itu aku kayak lagi galak atau tantrum gitu. Tapi kan aku orangnya gitu kan gitu. Apalagi kalau misalkan dia menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang kayaknya aku lagi kerja tapi kamu berantem sama ini dong, kamu berantem sama itu dong. Kan jadi kayak kita jadi kayak nggak nyaman gitu ya. Karena kan apa ya? Karena kan aku penyanyi ya. Satu aku penyanyi dan yang kedua aku lagi fokus untuk pekerjaan aku, tiba-tiba orang itu kayaknya nyenggol-nyenggol dengan suasana yang kayak gitu kan jadi nyaman. Kayak tadi disenggol-senggol juga sama Sono. Iya tadi yang di live TikTok tadi. Udah nggak tahu aku, nggak ada. Sempat marah-marah tadi Mami. Versus. Oh itu kan bukan dia, orang lain. Udah Mbak. Yuk.